Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia, mahasiswi dari Prodi IPAI di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS. Yang pertama, pertanyaannya itu menyebutkan ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia di muka bumi ini sebagai hamba dan khalifah Allah, yaitu tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membacakan arti perkatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan ketika qala rabbuka, Tuhanmu berkata, lil malaika, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifah, yaitu khalifah. Kemudian selanjutnya mereka, para malaikat berkata, ataj'alu, mengapa engkau menjadikan, fiha, di dalamnya, orang, yufsidu, merusak, yang akan merusak, fiha, di dalamnya, wa yasfiku, dan menumpahkan adam, darah, wa yasfiku dima, menumpahkan darah, wa nahnu, dan kami, nusabbihu, bertasbih kepadamu, nahnu nusabbihu bihamdi, dan juga memuji engkau, nusabbihu bihamdi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala, dan berkata, ini sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, mala, apa yang tidak, ta'lamun, kamu ketahui. Nah, di Al-Quran Surat Al-Baqarah ini maksudnya Allah itu berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan atau menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau menciptakan khalifah gitu di muka bumi, apabila khalifah tersebut akan merusak di dalam bumi itu dan juga menumpahkan darah di dalamnya. Sedangkan para malaikat sendiri selalu bertasbih dan memuji kesucian kepada Allah gitu. Tetapi Allah juga menjawab bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluknya, termasuk apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Lalu kemudian, apa makna dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini?
yaitu ketika Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Khalifah di sini maksudnya adalah pemimpin di muka bumi yang akan mengurusi bumi itu sendiri. Nah, bisa jadi beberapa ulama juga berpendapat bahwa khalifah di sini itu sebagai perwakilan Allah itu Tuhan, Allah sebagai Tuhan dalam mengurus di bumi ini. Nah, kemudian khalifah itu sendiri juga bermakna bahwa seorang khalifah itu yaitu orang yang akan mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena yaitu diciptakan dalam beberapa unsur dan akan mengembangkan seluruh potensinya. Di antaranya itu ada potensi dari akal, ruh maupun jasadnya. Nah, potensi itu sendiri dikembangkan untuk mengurusi kehidupan di bumi ini. Nah, dari ayat itu juga diketahui bahwa manusia itu diciptakan untuk mengurusi kehidupan dan menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mengurusi kehidupan di bumi ini. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam Islam. Nah, pengembangannya itu sendiri ada tarbiyah, ada ta'dib, kemudian ada tazkiyah, dan ada ta'lim. Nah, yang pertama itu tentang ada tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Tidak ada kata asalnya. Jadi tarbiyah itu belum ada kata asalnya itu dari apa ya. Tapi jika dikaitkan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, tarbiyah itu bisa berkaitan dengan Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah? Yaitu ketuhanan gitu. Dan Rabbaniyah itu asalnya dari Rob. Rob itu sendiri adalah Tuhan. Nah, di sini maksudnya adalah Rabbaniyah ini menempatkan bahwa Allah itu sebagai pendidik. Nah, pendidikan di tarbiyah itu sendiri, pendidikannya itu, pembimbingannya itu dilakukan secara bertahap. Misalkan bertahap itu dari mulai anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Dan juga beberapa ulama berpendapat bahwa tarbiyah ini maknanya itu masih pendidikan atau pembelajarannya itu bersifat umum. Jadi tidak hanya pembelajaran pendidikan yang dilakukan oleh manusia, tetapi juga bisa pendidikan ini dilakukan kepada hewan gitu, atau binatang. Nah, tarbiyah ini juga sendiri tidak terbatas gitu pendidikannya itu. Nah, selanjutnya ada ta'lim. Kalau ta'lim ini mungkin asal katanya dari alama, yaitu mengajarkan. Nah, ada juga asal katanya itu ilmu, bisa jadi. Yang saya pahami di sini bahwa memang ta'lim itu berasal dari sebuah hadis, yaitu dimana mengatakan bahwa Rasul itu sebagai mu'allim. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang dimana ayatnya itu berbunyi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi Allah mengutus Rasul itu untuk mengajarkan kamu Alkitab dan juga hikmah itu. Nah, kalau di ta'lim ini sendiri, pembelajarannya itu atau bimbingannya itu bersifat telaten dan juga ada kasih sayangnya. Juga bimbingannya itu menyeluruh, diantaranya menyangkut aspek jasadiah, ruh, dan juga akal gitu. Tapi ta'lim ini sendiri bisa jadi juga artinya itu membelajarkan. Jadi pembelajaran atau pendidikan dalam ta'lim ini tuh bersifat mandiri.
Nah, kemudian selanjutnya ada ta'dib. Ta'dib ini pendidikan yang berasal dari sebuah hadis gitu, bahwa ada sebuah hadis yang berisi Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang baik. Nah, di situ kata yang dipakainya itu ta'dib. Nah, kalau ta'dib di sini pendidikan yang baik itu yaitu pendidikan yang menyangkut tentang akhlak gitu. Jadi kalau taklim tadi itu bersifat ilmunya yang menyeluruh, sedangkan kalau ta'dib di sini itu menyangkut tentang pendidikan akhlak. Kemudian yang terakhir itu ada tentang tazkiyah. Nah, tazkiyah ini juga ada asal katanya itu yaitu kesucian ya. Jadi tazkiyah ini pendidikan yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Nah, penyucian jiwa di sini itu dalam proses tazkiyah itu ada beberapa jalan yang ditempuh untuk mendapatkan kedudukan dengan moral yang luhur. Jadi tazkiyah di sini tuh upaya untuk mensucikan jiwa dengan beberapa aspek agar mendapatkan moral yang luhur. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang 9 prinsip dalam pendidikan Islam. Nah, ada 9 prinsip dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu prinsip rahmaniyah. Nah, prinsip rahmaniyah di sini bahwa dalam pendidikan Islam itu harus isinya itu menyangkut dengan pengajaran dengan kasih sayang, sebagaimana Allah yang mengajarkan manusia dengan kasih sayang. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, di situ Allah menjelaskan bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih gitu, penyayang. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan manusia dengan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan mengajarkannya pandai berbicara. Nah, di sini Allah mengajarkan manusia itu dengan prinsip kasih sayang. Jadi pada intinya dalam pendidikan Islam itu prinsip kasih sayang harus ada ketika guru mengajar di depan muridnya gitu. Kemudian yang kedua, prinsip takamuliyah. Takamuliyah di sini yaitu integratif. Jadi prinsip takamuliyah ini menyatakan bahwa pendidikan Islam itu harus bersifat integratif, yaitu berkesinambungan gitu. Jadi dalam prinsip takamuliyah ini apa saja yang ada dalam pendidikan Islam itu merupakan suatu kesatuan yang pada akhirnya itu pasti akan menyangkut pautnya itu kepada Allah juga gitu. Misalnya kalau dalam pendidikan Islam itu ketika kita akan mempelajari bagaimana fenomena hujan misalnya. Nah, ketika hujan itu mungkin dalam sains sendiri dibahas bahwa kalau lagi hujan itu pasti awal datangnya itu dari air yang menguap kemudian mengembun di dalam awan dan berkumpullah awan-awan tersebut. Jika airnya sudah mengembun cukup banyak, maka hujan akan turun. Nah, berbeda dengan jika konsep sains tersebut dimasukkan ke dalam pendidikan Islam, maka di dalamnya itu akan
menyangkut pautkan bahwa sebab terjadinya hujan itu bukan hanya fenomena alam saja, tetapi juga ada campur tangan Allah sebagai Tuhan di dalamnya. Ya, dimana ketika Allah bertanya kepada manusia itu di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah kalau tidak salah, dan siapa yang menurunkan air gitu. Allah bertanya, dan sesungguhnya yang menurunkan air itu, jika tidak ada Allah maka proses hujan juga tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga ada prinsip syumuliyah. Syumuliyah di sini yaitu komprehensif. Jadi prinsipnya itu pendidikan Islam itu menyeluruh, di mana pendidikannya itu menyangkut ilmu yang akan terpakai di dunia dan juga ilmu yang akan bersangkut paut di kehidupan selanjutnya atau akhirat gitu. Jadi syumuliyah ini prinsip pendidikan Islam itu menyeluruh dan juga tidak hanya menyangkut aspek ruhaniyah saja, tetapi juga aspek dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat ada prinsip wasaliyah. Nah, prinsip wasaliyah ini yaitu prinsip kemediaan. Jadi dalam prinsip ini lebih menekankan kepada sumber belajar ataupun sarana belajar. Nah, kalau prinsip wasaliyah ini media atau sumber yang digunakan dalam pendidikan Islam itu ada sumbernya itu langsung dalam Al-Quran, dicantumkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu menyangkut ayat-ayat kauliyah, maupun yang kedua ada ayat-ayat kauniyah, yaitu tentang sumber belajar yang ada di alam atau fenomena alam itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima itu ada prinsip tawazuniyah. Nah, tawazuniyah itu mengenai keseimbangan. Jadi pendidikan Islam itu mengembangkan prinsip keseimbangan, yaitu pendidikan yang isinya itu tidak hanya menyangkut dunia saja atau akhirat saja, tetapi keduanya juga seimbang. Kemudian tidak hanya menyangkut aspek ruhaniah atau batiniah saja, tapi juga aspek dalam kehidupan nyata atau empirik gitu. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip istimroriyah. Nah, istimroriyah ini yaitu prinsip kontinu, bahwa pendidikan Islam itu merupakan pendidikan yang kontinu atau berlangsung dan berkelanjutan gitu. Dan prinsip kontinu di sini juga maknanya bahwa pendidikan dalam Islam itu akan terjadi pendidikan seumur hidup. Nah, kemudian yang ketujuh ada prinsip waqi'iyah. Nah, kalau prinsip waqi'iyah ini yaitu tentang prinsip kontekstual. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya menyangkut aspek-aspek yang tidak bisa terserap oleh logika gitu, tetapi dalam hakikatnya bahwa di prinsip waqi'iyah sendiri pendidikan Islam itu menyangkut aspek kontekstual, di mana pembelajarannya itu akan menyangkut pautkan ilmu yang dipelajari dengan fenomena atau kejadian yang ada, kejadian nyata secara empirik gitu. Kemudian yang kedelapan ada prinsip robaniyah. Nah, kalau prinsip robaniyah ini mengembangkan tentang nilai-nilai dari Allah gitu. Jadi di robaniyah ini sendiri mengembangkan nilai-nilai yang diajarkan oleh atau diperintah langsung oleh Allah gitu. Kemudian yang kesembilan ada prinsip uswiyah. Nah, kalau prinsip uswiyah itu berkaitan dengan keteladanan.
di mana pendidikan Islam juga mengedepankan keteladanan dalam pembelajarannya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat yang ada dalam tafsir Tarbawi, diantaranya Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Nah, saya akan mencoba membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul azim. Nah, yang saya pahami dalam ayat pertama dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat ini yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' di sini bermakna membaca, tetapi membaca di sini bukan hanya membaca pada pembelajaran biasanya gitu, tetapi bisa membaca fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi juga meneliti maknanya itu Iqra' di sini ataupun mengobservasi. Nah, kemudian ayat selanjutnya bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, jadi Iqra' di sini itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ini kita itu harus bisa pandai membaca, karena Allah sudah memberikan potensi kepada kita sebagai manusia untuk bisa membacanya itu tidak hanya membaca huruf tetapi juga membaca fenomena yang terjadi di alam. Tapi jangan lupa bahwa membaca fenomena itu sendiri juga harus dengan menyebut nama Tuhan atau nama Allah gitu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, nama Allah yang telah menciptakan. Kemudian di ayat kedua khalaqal insana min 'alaq. Nah, khalaqa itu kan menciptakan insan manusia min 'alaq dari segumpal darah. Yang saya pahami di sini bahwa khalaqal insana min 'alaq ini darah itu ada beberapa tafsiran, tapi yang saya ingat itu mengenai tafsiran yang darah yang artinya itu darah yang menggantung. Jadi di sini itu lebih kepada sifat manusia itu sendiri, bahwa sifat manusia itu memiliki ketergantungan baik itu kepada Tuhannya, ya terutama kepada Tuhannya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, kalau di sini jadi maksudnya Allah itu ingin membelajarkan manusia karena manusia itu sudah mempunyai potensi, diciptakan dengan potensinya, maka Allah itu ingin manusia itu belajar secara mandiri ya dalam ayat kedua ini. Kemudian ayat ketiga Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' di sini itu berarti membaca lagi, wa rabbukal akram, dan maka Tuhanmu itu keagungan Tuhanmu itu akan terlihat. Jadi di sini itu pendidikan dalam Islam sendiri, jika kita sudah melakukan usaha-usaha untuk meneliti ataupun mengobservasi dan juga mengerahkan potensi yang sudah kita punya, maksudnya maka kita akan melihat bahwa memang keagungan Tuhan itu, keagungan Allah itu sangat terlihat nyata setelah kita mencoba untuk mempelajari suatu ilmu gitu. Seperti misalkan kita sudah mempelajari ilmu biologi, kita mempelajari tentang taksonomi tubuh, bagaimana alat-alat dalam tubuh manusia misalnya alat-alat itu bekerja. Nah, di situ kita akan melihat pekerjaan alat-alat yang
ada di tubuh manusia itu sangatlah rumit. Nah, di situ kita akan berpikir bahwa memang Allah yang sudah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan segala keagungannya, kita akan melihat bahwa memang di sini Allah itu mempunyai sifat keagungan karena telah menciptakan manusia. Kemudian ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang artinya itu yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah, pena di sini itu bisa ditafsirkan sebagai media. Nah, yang saya ketahui bahwa dalam ayat atau tafsiran ayat di sini Allah itu mengajarkan manusia dengan perantaraan media. Media itu sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini sendiri tidak terbatas karena di sini ada makna umum kalau tidak salah. Nah, jadi tidak terbatas gitu media yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Tidak hanya menyangkut media sumber belajar seperti buku misalnya, tetapi juga menyangkut seluruh media bisa digunakan, terutama apa yang ada dalam kehidupan nyata di alam ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.